Cek mic. Suaraku masuk gak? Hah? Manu? Masuk. Minggir. Aku bawa air panas. Aduh. Kapok. Hati-hati kena rambutku loh. Dah, Tuan Putri mah beda. Cangkir, mana cangkir? Hah? Secangkir pikir? Cus lah. Udah mau masuk woi, 3 detik lagi. Selamat datang di Secangkir Pikir. Jeng. Yuk, tuang pikirmu di cangkir. Nah, selamat datang di episode yang kedua podcast Secangkir Pikir. Ya, kali ini kita kedatangan seorang narasuara yang cantik. Coba ada alasan tersendiri kenapa kita mengundang Mbak Gita. Mbak Gita ke sini ke podcast kami yang Secangkir Pikir ini. Emang apa alasannya, Mas? Ya, kita tertarik dengan kata-kata mutiara yang selalu dibuatnya gitu loh. Jadi Mbak perlu diketahui ya teman-teman, Mbak Gita ini adalah quote maker. Ya Mbak, apa sih yang melatar belakangi atau apa yang mendasari Mbak itu membuat cuitan-cuitan di sosial medianya Mbak? Jadi kita juga kemarin sempat baca ada satu quote itu yang sangat menarik buat kita. Jadi podcast maksud saya quote-nya itu berbunyi mengikhlaskan itu sulit tapi prosesnya mendewasakan. Nah, ngobrol-ngobrol tentang quote itu mau nggak banyak sharing terkait tema itu? Boleh. Mbak Bisa Gita dimulai Mbak Gita. untuk Mungkin men-sharingkan kita dari awal dulu. mungkin kronologi pertamanya gimana kronologinya? Biar para pendengar juga tahu apa sih yang terjadi biar sama persepsinya. Namanya boleh disamarkan, boleh tidak disamarkan. Tenang aja. Iya. Oke. Sekarang nih, boleh. Oke. Jadi awal mulanya itu pas zaman SMA yang jelas. Jadi zaman SMA dulu tuh waktu kelas 1 tuh masih polos ya, jadi belum kenal. Kelas 1 Mbak? Belum sih, maksudnya tuh ini awal mulanya dulu ya. Jadi kelas 1 masih polos, belum kenal siapa-siapa. Ya enggak sih. sampai akhirnya Introvert kan? Belum menang siapa ya? Saya juga introvert. Sampai akhirnya naik ke kelas 2 itu ikut suatu organisasi sebenarnya. Sebenarnya ikutnya tuh dari kelas 1, cuma mulai itunya tuh dari kelas 2. Mulai mendalam itu kelas 2. Ya, ada suatu organisasi itulah yang suka ketegasan. Yeah. Dari situ awal mula kisah saya dimulai. Teng. Kepo. Kepo nih, Mbak. Jadi itu dimulai ketika saya pertama kali bertemu dengan kakak tingkat. Inisialnya tuh sebut saja itu Pak Ijo. Pak Ijo. Sebut saja itu Pak Ijo. Nah, jadi dia itu saya tuh awalnya nggak kenal ya sama yang namanya kakak kelas, kakak tingkat atau orang yang di luar seangkatan saya. Jadi di luar circle. Iya, di luar circle itu saya nggak mengenal. Apalagi untuk kenalan tuh saya malu-malu. Introvert ya tadi. Iya, padahal biasanya malu-maluin. Itu kan. Berawal dari situ awal mula tuh kenalannya tuh dari Instagram. Jadi Pak Ijo ini dulu yang follow saya dulu di Instagram. Lalu kita kenalannya dari situ. Awalnya tuh dia nggak minta follow back sih, cuma aku langsung follow back karena kebetulan kenal kok. Waktu saya buka profilnya tuh, oh ini sekolah di SMA saya juga. Oke, udah habis itu udah kenal. Sampailah pada saat kita pindah ke Line waktu itu. Zaman-zaman Line. Ya, zaman-zaman Line di situ kita mulai intens di situ percakapan kita. Tapi itu masih sebatas hanya untuk keperluan organisasi karena kebetulan dia senior saya dan saya juniornya. Oh, satu organisasi. Iya. Habis itu udah. Itu waktu itu masih kita panggilannya masih kakak adik ya pada umumnya lah.
kakak adean ya. Kakak adik ketemu. Kakak adik Zon. Ya sampai akhirnya di situ dia itu waktu zaman BBM tuh dia nginvite pinku juga. Nggak tahu dia dapat pinku dari mana. Banyak Tiba-tiba. jadinya. Ya jadi banyak tuh semua sosmed pokoknya kita jajali. Ya itulah dari BBM dia nginvite aku, terus udah aku ACC. kan, udah aku ACC. Di situ kita Habis ACC sidang. amin. Salah ya. Bukan gitu konsepnya. Gimana sih? Habis itu dari situ kita mulai kenal. Dia sering komen apa sih kalau zaman dulu BBM tuh PM ya apa sih? Iya, Ya itulah PM, status itulah. Personal message. Personal message. Ya itulah dari situ dia sering komen gitu, kita chattingan. Udah. Sampai pada suatu Suatu hari ya. pada suatu hari suatu ketika tuh kedekatan kita sempat terhenti karena ada samban lagi nih datang. Orang gitu. Ya orang Orang ketiga luar. orang lah coy, bukan orang ketiga. Jadi ini tuh dia satu organisasi juga tapi bedanya dia seangkatanku. Seangkatanku. Oh, teman makan teman. Enggak. Kabur. Lagi deket sama orang. Ya aku jangan. Betul. Ya nggak deket sih, jadi cuma sekedar apa sih ya teman biasa sih, tapi kayaknya temanku ini tuh ada rasa gitu loh. Dan ternyata bener dong, ada rasa beneran. Tiba-tiba suatu ketika dia deketinnya tuh ya deketin biasa sih, kayak sekedar chat takon tugas apa sih. Jadi kan itu kayak aku nanggepnya ya biasa kan, maksudnya nggak kayak PDKT sing kepiye-kepiye. Terus sampai suatu ketika aku dipanggil nih sama temanku buat ke apa sih, ke lapangan basket ya. Terus panggil kok di situ ada banyak orang. Bawah ringin ya, Mbak? Iya, kaget dong, ada apa ini? Oh, Mas Gali tahu. Ini ada apa ini? Lanjut. Habis itu duduk di situ, ternyata orang ini tuh yang temanku seangkatan itu menyatakan perasaannya kan. Aku kaget dong. Ya udah, waktu itu aku masih bingung sih mau menerima dia apa enggak. Terus sampai akhirnya aku terima dan oke, kita jalani relationship. Oke, udah, tapi nggak bertahan lama. Dan lama kita akhirnya putus karena ya ada satu alasan. Sebelum putus itu aneh, Mbak. Tanya dulu. Kuartet tampil di Magelang ya, Mas? Ya itu dulu lah. Terkenal sekali. Ya tahu Ini sendiri yang bro. maunya mereka lagi ya. Enggak tahu. tahu. Orangnya itu yang dimaksud tadi itu masuk ke dalam grup violin, biola, kuartet, dan kebetulan aku juga ada di situ. Dan dia ngechat aku gitu loh. Oh, jadi temannya Mas Gali juga. Iyalah. Iya, temennya dia. Kelihatan sekali ya. Yo. Iya, ya apa kan emang wis berlalu. Oh, Yang Berlalu berlalu lah. biarlah berlalu, yang masa depan kita jalani baik-baik. Oke, lanjut. Oke, udah itu oke skip, kita jalin relationship terus habis itu putus. Sampai habis putus itu selang beberapa bulan gitu kita aku sama si Paijo ini deket lagi. Deket lagi kan, tapi kita udah mulai intens dan kita udah punya nama panggilan masing-masing. Jadi nggak panggil kakak sama adik lagi. Sayang. Oh, ora. Teneh. Enggak, dulu awal mula tuh aku manggil dia tuh monyet, tapi dia nggak mau. Terus habis itu sampai akhirnya Munyo. aku manggil dia vampir. Mir. Rumah kayak vampir mukanya. Iya, emang dia tuh dingin kayak vampir. Serem banget ya, Mbak. Enggak sih, Kok Mbak bisa lucu-lucu suka aja. sama yang serem-serem sih? Tadi monyet, primata. Gimana? Boyo. Itu terus dia manggil aku kodok. Gue salah weh. Kembali. Monyet, vampir. Padahal dia ini boyo. Aduh. Salah menganalisis. Iya. Lanjut. Oke, itulah kita lalu. Tapi zaman-zaman manggil-manggil begitu tuh lucu ya. Kalau Mas Gali, Mas Yanto punya panggilan. Enggak Dia ada. punya panggilan khusus lagi. Mas Yanto ahlinya ahli. Frans. Mas Oke, Fran, Mas Fran. Fran. Direvisi Mas Fran. Sampai nama panggilan gue kodok. Nama panggilanmu kodok. Kodok. Apa itu filosofinya kok kamu dipanggil kodok? Nggak tahu Kamu sih. kodok, aku bancet. Kacau. Sudah masuk. Lanjut. Apa Lanjut. ini? Nggak tahu pokoknya ya ngalir baik sih, tiba-tiba panggil nama itu. Terus kan oke skip, nama panggilan sih. Habis itu kita deket.
sampai pada suatu ketika dia tuh komen story WhatsAppku. Komen. Oh ya, itu kan habis dari BBM itu kita pindah ke WhatsApp. Nah, kayak dari WhatsApp itu kita deket bangetnya itu kita di WhatsApp. Di WhatsApp itu chat-chatan, dia tuh sering komen storyku. Intinya komennya tuh hampir setiap aku bikin story dia komen terus. Komen terus sampai pada saat ketika dia tiba-tiba ngajakin gue main dong, coy. Main kemana mbak? First date. Nonton. Nonton. Sekatenan terang. Ning pasar malam. Kurungan malam. Nonton gedruk. Kayak gini tuh so sweet loh. Nonton gedruk. Katenan. Aduh, ya. Sekatenan yang pasar malam numpak kurungan manuk ngendut mandra. Terus orang balik-balik ya. Terus habis nonton itu makin sayang nih. Itu belum sih, jadi itu masih kita ya masih kayak biasa lah nonton. Setelah itu dari situ kita mulai intens sampai pas ada acara di organisasi itu tuh kita nggak tahu kenapa kayak ada waktu senggang terus kita tuh ngobrol bareng gitu loh. Tapi pas teman-teman nggak tahu sih. Nah, aku nggak ngerti makanya. Ternyata kalian ya. Tapi ya ngobrolnya ya ngobrol biasa sih, mesti ya nggak sing kepiye toh. Ya wes lah kuwi, terus kita sempat beberapa kali main bareng sih sampai suatu ketika kita mainnya malam kan biasanya ada iki nek dolan di sekolah siang sore ngono, tapi ini kebetulan malam karena ngepasi iki dia kan kebetulan kerja toh, jadinya ya ngepasi deh kerja juga ya itu. Jadi itu tuh posisinya pas kita deket banget tuh waktu dia lulus SMA, malah dia lulus SMA tapi aku masih SMA. Ya itu kita deket main malam itu, tapi dia tak suruh ke rumahku, izin ke orang tua aku dong. Masa iya ngajak main cewek nggak izin gitu kan, apalagi cuma dijemput di depan gang. Ganteng doang. Jemput di depan gang. Kayak itu. Ganteng doang. Aku ora bermaksud lagi. Pandang asli. Asli wis arep pindah lho. Ini Kepo. Sesuk delok dhewe ya. Ya kuwi Internal. Terus habis itu kalah dia aku tanting bahasa Indonesia apa ya? Aku tanting. ditantang. Oh iya, ditantang untuk ke rumahku, bilang ke orang tuaku izin ngajak main gitu kan. Dan ternyata beneran dia datang ke rumah, bilang sama ibuku, sama waktu itu bapakku kayak nanti yo. Nggak tahu lagi kemana itu, tapi izin sama ibuku sama masku, izin lah, bilang dia tuh ternyata bisa bahasa Jawa kromo yang halus ternyata guys. Modal bahasa Jawa. ternyata padahal dia tuh bukan asli orang Jogja tuh. Tapi dia lama tinggal di Jogja. Oke, di situ kita main lah, dapat izin dari ibuku, cuma pesennya aja bali bengi-bengi, jangan pulang malam-malam gitu. Tapi pulang pagi. Enggak dong. Pulang jam 11. Berangkatnya jam berapa tuh mbak? Jam sore kok, jam 6 atau setengah 6 sore gitu. Mantap. Dan nggak tahu kenapa setiap kali main sama dia itu pasti hujan, coy. Kayaknya semesta tuh belum Ada merestui. tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam itu semesta tidak merestui sepertinya. Ora ada masalah kuwi, awalnya dolan mongso udan kok. Oh iya bener ya. Mongso panas dia dolan wong liya. Bener. Jadi itu nih ya kalau berber ini hujan. Tapi pas terakhir main tahun berapa ya? Lupa, kalau nggak 2019, 2020 awal. Pokoknya antara itulah terakhir main bareng itu di situ. Itu kebetulan pas nggak hujan, malah habis hujan itu cuaca. Kita main dan itu pas aku waktu kuliah itu. Tuh, jadi itu kisahku sebenarnya tuh ya suwe ya cepet sih ya piye ya. Ya suwe sih, soalnya kan berawal suka aku ben ora kenal terus tiba-tiba dia DM gitu kan. Tapi akhirnya saya itu. Kalau sekarang sih kalau kontak masih saling save. Tapi cuma bedanya kita nggak chat kayak dulu, karena yang pertama dia sekarang udah punya kesibukan sendiri kerja itu, dan dia tuh kan kerjanya tempatnya pindah. Jadi dulu ada di tempat X selama beberapa tahun, terus sekarang pindah lagi di tempat X yang baru ini.
ke tempat Y ya, terus ke Z gitu ya. Ya, oke, di situ kita udah nggak apa ya, nggak ya, dulu habis terakhir main itu kita masih sempat komunikasi sempat sih, cuma sekedar apa ya, kabar kayak apa sih ya istilah ya Gal, Kabar angin tok. kabar angin tok, kabar basa-basi tok. Ya itu kenapa saya sopan banget. Kenapa gue gue bisa nyaman sama dia ya, karena yang pertama dia tuh kan aku seneng cowok humoris ya pertama. Dali ini humoris Mbak. Aku humoris sekali. Ya, dan dia tuh kalau diajak curhat atau cerita tuh enak. Jadi di situ aku mulai nyamannya tuh di situ, sampai pada akhirnya aku mikirnya alah paling iki mek sekedar kagum gitu kan. Aku mikirnya paling mek sekedar kagum, ternyata obsesi kali yo. nah kayak fans lah karena nyaman kuwi mau toh. Ternyata Dia Mbak merasakan ada rasa di atas iya kamu. ada Bisa dibilang Mbak udah merasakan kalau Mbak sayang sama dia atau Iya. di atasnya lagi? ada mulai sayang sih, tapi emang waktu itu belum diungkapkan secara apa ya, resmi. Sampai pada akhirnya aku tanya kan sama dia, intinya tanya kamu tuh naik sama aku gimana sih gitu. maksudnya Oh, kamu nanya kejelasan status atau kamu nanya kamu sama aku ini? Tapi emang kayak gitu tuh bagi wanita perlu sih menurut aku. Kalau menurut laki-laki gimana? Kita nih tukar pendapat aja ya. Disclaimer-nya ini opini kita. Kalau teman-teman yang mendengarkan ini juga punya opini lain juga nggak masalah. Tapi sini kita perbaiki aja. Kalau dari sisi pandang atau sudut pandang cowok nih gimana? ya wajar sih kalau ceweknya bertanya ya cowok wajib menjawab. Kalau ceweknya nggak bertanya gimana dong? Tapi ceweknya mau, kan cewek gitu. Aku nggak apa-apa, tapi kenapa? Maksudnya cowok itu juga perlu apa namanya Persiapan. kayak enggak kayak apa Beberapa namanya topik. tanda-tanda yang kontras gitu. Kalau misalnya ceweknya itu mau diajak ke jenjang yang lebih serius. Tapi masalah ini nak ceweknya nak sing lanang iki boyo lho. Ini lanang ini yang cowok tuh juga nggak tahu mau ngajak kemana. Nah Iya, itu kalau mau dibawa kalau kemana ya? kasusnya kayak gitu ya kok si cewek wajib bertanya dan si cowok harus menjawab dengan tulus. Dan itu waktu Mbak Gita bertanya, jawabnya gimana? Dia tuh malah nggak menjawab pertanyaan dan dia mengalihkan topik. Ya karena aku tanya itu karena kita tuh udah tiap hari loh, kita tuh tiap hari kontekan, terus sok main bareng, terus kita tuh nggak cuma chat sehari, tapi itu kita sering banget gitu loh, dalam tahunan, bahkan hitungan tahun, dan kita tuh ada aja topiknya gitu loh, dan kita nggak cuma chat tapi juga video call, telepon, hampir kalau udah ya kayak udah orang pacaran gitu. Kan berarti udah deket toh, setiap hari Wes. chat lah. Berarti misalnya ada orang lain, ada pihak ketiga, cewek yang deket juga sama dia dengan itu berarti mbak kita juga tahu tuh. Tahu orang dia itu cerita semua kok. Banyak yang dekat sama dia, Mbak. Lebih tepatnya mantannya yang banyak. Terus kalau menurut Mbak Gita itu cowoknya itu apa namanya sedang dekat sama cowok nggak waktu itu? Deket sama cowok. Cowok sama cewek. Cowok. Kalau Fokus minum dulu, Mas. Cowok cewek. kalau setahuku waktu itu dia belum deket sama siapa selain sama aku. Kalau aku mikirnya gitu, karena ya kalau misalnya dia punya kesibukan atau apa biasanya dia bilang. Jadi di situ aku juga aku sih orangnya nggak membatasi ya dia mau chat sama siapa, mau sibuk sama siapa, karena kan emang waktu itu kita statusnya ora jelas toh. Jadi nih ya sak karepmu ngono lho, gak harap karo sapa. Tapi sebenarnya di sisi lain juga mbaknya bilang gitu, tapi mbak kita tuh juga berharap toh. Iyalah, Mas kamu. Nah, berarti ketika kenyataannya memang tidak sejalan dengan harapannya mbak kita, berarti harus mengikhlaskan toh. Iya. Nah sekarang ke kata-kata yang mbak kita itu, mbak kita sekarang sudah ikhlas mbak. Proses. Oke. Nah berarti kan cocok nih dengan yang tadi yang mbak kita buat sendiri. Iya, berdasarkan pengalaman ya. Mengikhlaskan itu sulit, memang sulit ya mbak ya. Tapi prosesnya mendewasakan. Kenapa kok prosesnya itu bisa mendewasakan apa yang mbak kita rasakan?
Ya karena dari pengalaman itu kan jujur ya aku ki mantan misi guys. Wow. Cuma sebentar itu ya? Iya cuma sebentar itu. Wow. Waduh. Dulu sih sempet ada deket tapi nggak sampai jadian. Wih deket doang nggak Oh, jadian. berarti tak lunga-lunga atau nggak helm? Iya. Oh deket ke Oh, deket kok. Cuma deket tapi nggak jadian. Ya wih. Apa sih? Yang membuat saya dewasa prosesnya itu ya karena dari situ saya belajar arti yang namanya pengalaman sakit hati yang istilahnya berbeda dari biasanya. Cukup mendalam dan membuat apa ya, karena dia adalah orang pertama yang saya bawa ke rumah, jujur. Oh, sing dikenalke bapak ibu. Ya, dibanding teman-teman saya yang lain. Iya bener sih. Wis tak kenalke mbek wong tuwa aja ngelia ya. Terus respon dari bapak ibu gimana tuh mengenai cowoknya ini? Bagus, justru malah ibuku tuh malah kayak Lampu apa hijau ya, lah, lampu hijau karena pas kenalan itu juga kan pasti kalau orang tua aku pengennya satu seiman dan kebetulan kita seiman tapi nggak seamin itu ya wes. Amin. Dan cuma gereja kita itu cuma tetanggaan gitu loh jadinya. Satu gereja berarti? beda gereja. Dia gereja seberang, aku sini. Oh iya ya. Dia pojok ya? Bukan. Oh bukan. Bukan. Ya masih satu wilayah. Yaitu dari pengalaman sakit hati itu saya belajar bahwa nggak selamanya rasa sakit itu harus ditangisi terus-menerus. Oke, awal-awal emang boleh sakit, boleh nangis, tapi dari situ kita harus bangkit, kita harus belajar bahwa mengikhlaskan itu adalah sebuah proses di mana di situ kita belajar memahami kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri dulu sebelum kita mencintai orang lain. Yes. Iya, itu satu kunci yang kadang dilupakan sama orang-orang yang patah hati. Mereka berpikiran atau beranggapan seringkali ya, ini bukan menggeneralisir, cuma kebanyakan saya juga pernah. Jadi kebanyakan ketika mengalami sakit hati yang dipikirkan bukan diri sendiri tapi malah orang lain. Padahal ya banyak orang yang di luar sana yang sayang sama kita lebih dari kita sayang ke orang itu mungkin. Nah, jadi itu sih poinnya. Kalau dari pengalaman Mbak sendiri emang banyak banget pelajaran yang pastinya mendewasakan Mbak dan mungkin nggak bisa terungkap dalam kata-kata, tapi kita percaya Mbak sudah melalui proses-proses yang penuh perjuangan. Profisiat udah melewati tahap-tahap itu, dan mungkin buat para pendengar-pendengar nanti Mbak ada pesan nggak yang ingin disampaikan? Mungkin yang mereka yang sedang mengalami sakit hati ataupun sedang bingung ketika berada dalam posisi yang mungkin sama dengan Mbak kala itu tuh, Mbak yang sudah belajar dari pengalaman itu ada pesan nggak? Silahkan. Kalau dari aku pribadi pesannya, kalau kalian patah hati entah itu dalam hal apapun, yang pertama kalau buat cewek ya, kalau cewek tuh nangis bolehlah, nangis ungkapin, nangis aja nggak apa-apa, tapi setelah itu harus bangkit. Maksudnya yo ojo berlarut-larut lah, maksudnya kayak wae sih untuk tangisi rum mesti peduli ro kowe ibaratnya gitu kan. Dia yang kamu tangisin aja belum tentu peduli sama kamu, kenapa kamu nangisin dia sampai segitunya gitu loh. Oke, nangis boleh, tapi habis itu kamu harus bangkit dan harus bisa menjalani hidup kamu. Mungkin dengan patah hati itu Tuhan ingin mengajarkan bahwa kamu tuh harus mencintai diri kamu sendiri dulu sebelum kamu mencintai orang lain. Iya, mantap jiwa, mantap saudara-saudara. Mantap. Benar. Iya, perlu digarisbawahi sih, ketika kita juga disakiti, jangan sampai juga kita menyakiti orang lain karena kita sudah tahu rasanya ya. Iya, betul. Tapi nak rasanya dilarani, ojo nglarani. Pengalaman ya Mas. Kabur. Ya begitu ya teman-teman. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Terima kasih juga kepada Mbak Gita yang sudah bersama dengan kami meluangkan waktunya mengisi podcast episode yang kedua ini. Jangan lupa untuk membagikan pesan-pesan yang positif bagi orang-orang sekitar Anda. Jangan lupa klik like, komen, dan juga apa? Subscribe ya. Bantu kami untuk berkembang dan membagikan konten-konten yang positif untuk teman-teman semua. Sekian dari kami, terima kasih. Matur suwun. Terima kasih Mbak Gita. Ya, semangat ya buat semuanya.